Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajarudin SPD, nomor induk mahasiswa 224242999027. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta dengan materi dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Di sini saya sampaikan surat keterangan bebas tadi dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dan formulir pendaftaran uji kompetensi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Riko dipimpin berdoa. Marilah teman-teman untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa cukup? Baik anak-anak, untuk itu terlebih dahulu Bapak akan mencoba untuk mengabsen atau mempresentasi terlebih dahulu. Dari yang pertama, Acacia Habib, Ahmad Arya Fauzi, Habib, Aisyah Nur Fatona, Akila, Aksa, Reza Ramadhani. Sakit ya? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mencoba cek tentang kerapian kalian. Saya mohon kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Cek kerapian. Baju semua dimasukkan. Dasinya dibenarkan sampai di atas. Dah? Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya cek di samping kanan kalian. Kalau misalnya di bawah juga dicek, misalnya ada sampah silakan diambil. Bersih ya? Berikutnya, karena sudah rapi, untuk menambah semangat kalian dalam belajar hari ini, kita ucapkan yel-yel di sekolah kita dulu ya. Selamat prestasi. Kita bisa luar biasa. SMK Negeri 1 Ngawen Jaya. Oke, masih kan kalian ingat untuk materi pembelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oke, silakan Hudal. Untuk materi kemarin sudah sampai proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia Pak. Oke, bagus. Kemudian berikutnya, apa latar belakang orang-orang Eropa ini bisa sampai ke Indonesia? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Masih ingat? Oke, silakan. Eropa
Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, Pak. Oke, bagus. Chandra juga masih ingat ya, berarti secara keseluruhan kalian masih ingat ya bahwasanya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah. Negara Eropa yang masuk ke Indonesia itu ada negara mana saja yang pertama? Portugis, Inggris, itu adalah negara-negara yang masuk ke negara Indonesia. Nah, alasannya apa mereka kok bisa mencarinya ke Indonesia, tidak mencari ke tempat yang lain? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena jatuhnya kota Konstantinopel. Oke, betul. Jadi orang-orang Eropa atau bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah karena kota Konstantinopel pada waktu itu jatuh atau runtuh. Di tangan siapa? Orang-orang Turki Utsmani. Pada materi pembelajaran hari ini anak-anak yang akan kita bahas yaitu kaitannya dengan dampak. Seperti yang saya bawa sampaikan di minggu sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang dampak dari atau proses dari masuknya orang bangsa Eropa ke Indonesia. Oke anak-anak, jadi seperti yang Bapak sampaikan di minggu sebelumnya, bahwasanya untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas kaitannya dengan dampak dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, baik itu dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu berikutnya anak-anak, kaitannya dengan materi ini, ada yang bisa tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan Aziz. Tempat tersebut adalah kota tua yang berada di Jakarta. Di sana terdapat museum-museum yang sudah lama dan terdapat wisata yang unik. Oke, betul, kota tua ya. Ini adalah kota tua. Aziz kemarin sudah pernah ke sana? Kapan ke sana? Waktu liburan kemarin. Oke. Berikutnya, di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis dampak politik, dampak budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari yaitu adalah menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Kemudian berikutnya itu adalah kompetensi dasar tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan slide PowerPoint, literasi dan diskusi secara berkelompok dari materi ajar, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari penjajahan bangsa Eropa yang ada di Indonesia dengan benar. Berikutnya, untuk penilaian model pembelajaran yang akan Bapak gunakan hari ini, model pembelajaran yang kita gunakan atau Bapak gunakan hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian untuk penilaian, di sini nanti Bapak akan menggunakan 3 model penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk hari ini sebelum kita lebih lanjut untuk membahas kaitannya dengan pembelajaran, Bapak akan adakan pretest terlebih dahulu. Link pretest sudah saya kirim ke grup kelas kalian, silahkan dibuka untuk link kuisisnya. Kalian buka, kalian klik linknya. Oke, Ahmad Fauzi sudah masuk. Selfie, Aca, Rofik, Wikoito, Chandra, Nafisa, silahkan sudah masuk. Oke, kita mulai untuk pretestnya. Silahkan, selamat mengerjakan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Kita lihat hasilnya. Dwi Khairul Rosid. Benar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dari data ini untuk soal nomor 4 mayoritas kalian sudah bisa. Kemudian karena ini baru pretest pengetahuan awal kalian, tidak perlu khawatir, nanti masih ada post test. Harapan saya setelah pembelajaran selesai, post testnya nilainya semua nanti sudah centang hijau semuanya. Betul ya? Berikutnya kalian bisa lihat gambar di sini, perhatikan gambar 2 ini. Ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Sekolah. Tuh, ini gambar. Ini gambar sekolah pada waktu zaman dulu. Ingat, kita sekolah yang kita lakukan pada saat ini juga salah satu peninggalan dari bangsa-bangsa Eropa. Sekolah zaman dulu modelnya seperti ini. Ya. Kenapa kok ada sekolah pada waktu itu? Termasuk salah satunya sekolah itu adalah peninggalan bangsa Eropa. Banyak muncul orang-orang terpelajar yang ada di Indonesia, itu juga salah satu dampak dari yang diadakan oleh orang-orang Eropa. Uang ini juga salah satu peninggalan dari zaman Eropa. Sebelum adanya orang-orang Eropa yang masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia pada waktu itu melakukan transaksi dengan cara bagaimana? Barter. Barter itu bagaimana toh? Menukar barang. Jadi orang itu misalnya pingin barang tertentu, mereka akan melakukan barter, tukar menukar barang. Tetapi dengan adanya bangsa Eropa masuk ke Indonesia, munculnya tanam paksa, orang-orang Indonesia disuruh bekerja dengan orang-orang Eropa di perkebunan, di pertanian, mereka mendapatkan yang namanya gaji atau upah. Gaji atau upah itu berupa uang. Dari gaji atau upah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang bekerja untuk mereka, kemudian uang atau mata uang itu kemudian digunakan sebagai alat untuk jual beli. Kemudian berikutnya, ini kata dalam bahasa Indonesia sepatu. Kata serapan dalam bahasa Portugis sepatu. Kemudian kata dalam bahasa Indonesia adalah bangku. Kamu tahu ya bangku ya? Ini bangku. Dalam kata serapan Portugis zaman dulu itu namanya bangku, banco. Ini juga salah satu kata serapan yang diambil dari peninggalan zaman dulu juga dari Portugis. Ini dalam bahasa Indonesia disederhanakan, kemudian digunakan sebagai kata yang dikenal secara umum oleh masyarakat, yang mana kata-kata ini sebenarnya adalah kata serapan dari beberapa negara yang pernah masuk menjajah di negara Indonesia. Itu ya. Kemudian berikutnya gambar sebelahnya. Gambar apa ini? Dansa. Nah, kebudayaan ini merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Eropa juga. Nah, ini adalah peninggalan budaya. Karena bisa menyebutkan yang lain peninggalan budaya yang ada di Indonesia selain dari dalam bentuk tarian atau dalam bentuk dansa. Peninggalan kebudayaan yang berasal dari bangsa Eropa. Yang didatangi Aziz tadi termasuk peninggalan apa? Bangunan. Bangunan itu termasuk peninggalan apa? Bangunan arsitektur itu berarti termasuk peninggalan kebudayaan. Peninggalan kaitannya dengan bidang sosial. Peninggalan dalam bidang sosial. Ingat, datangnya Portugis ke Indonesia itu dengan membawa 3 semangat. Apa saja itu? Glory, gold itu adalah emas atau kekayaan. Yang kedua, glory. Apa itu? Kejayaan. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Apa itu? Penyebaran agama Nasrani. Berikutnya, yang kali ini kita akan diskusi secara kelompok. Di sini nanti Bapak akan membuat kalian menjadi jadi 5 kelompok ya. Jadi 5 kelompok. Untuk kelompoknya, kelompok 1, kelompoknya diketuai oleh Sandra ya. Kemudian kelompok 2 nanti di sebelah sini diketuai oleh Aziz. Ya, kelompok 3 sini ketuanya Riko. Kelompok 4 ketuanya siapa? Aisyah. Kelompok 5 ketuanya Alia. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Oke, perhatikan. Untuk kelompok 1 Bapak beri nama kelompok Spanyol.
Spanyol ya, karena di sini nanti kita kasih nama kelompok 1 kelompok Spanyol, kelompok 2 kelompok Portugis, kelompok 3 itu kelompok Belanda, kelompok 4 adalah kelompoknya Inggris, dan kelompok 5 adalah kelompok Indonesia. Itu ya, ini adalah penamaan kelompok. Kemudian nanti di sini Bapak akan bagikan modul dan LKPD-nya. Untuk kelompok 1 ini modul dan LKPD kelompok 1 lembar kerjanya. Kelompok 2 ini modul dan lembar kerjanya. Saya sampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan bagaimana nanti kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Di situ di LKPD sudah ada identitas dari kelompok kalian masing-masing. Silahkan nanti ditulis nama kelompoknya sesuai dengan ketentuan yang sudah Bapak buat. Kemudian nama kelompoknya masing-masing anggota ditulis siapa saja nama anggotanya. Ya. Kemudian di halaman yang kedua, silakan dibuka halaman kedua. Itu adalah kaitannya dengan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Di halaman yang ketiga itu adalah kaitannya dengan langkahnya. Langkah apa saja yang harus kalian kerjakan pada LKPD tersebut. Kemudian di halaman berikutnya kalian nanti akan saya berikan, setiap masing-masing kelompok akan Bapak berikan satu buah kertas yang mana nanti ini akan kalian gunakan untuk membuat mind map atau peta konsep. Nah, silakan nanti kalian membuat peta konsep di kertas ini secara berkelompok, buat semenarik mungkin, dibuat sebagus mungkin, tapi dengan tidak menghilangkan, tidak mengurangi isi. Setelah itu nanti kalian juga harus mengerjakan di bagian aktivitas yang kedua. Silakan dibuka aktivitas kedua. Kalian kerjakan aktivitas kedua, bagi tugas secara baik. Setelah itu nanti kalian harus maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sehingga agar kalian bisa menyelesaikan dengan baik, bagi tugas masing-masing kelompok. Ingat, kerja kelompok di sini, aktivitas keaktifan kalian menjadi penilaian. Sehingga jangan sampai ada dari kalian yang tidak bekerja. Oke. Silakan kalian membuat peta konsep, gunakan peralatan bahan yang sudah ada. Kalian buat semenarik mungkin dengan gaya kreasi kalian, bebas. Oke, dan sambil dikerjakan ya. Sebelumnya perhatikan saya terlebih dahulu untuk mencoba kita motivasi terlebih dahulu. Salam prestasi. Kita bisa luar biasa. SMK Negeri 1 Lawen Jaya. masih semangat ya. Oke, sudah tinggal
5 menit lagi, silakan untuk segera diselesaikan. Oke, semuanya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Dari 5 kelompok ada. Oke, kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kelompok Sepanyol Spanyol. beranggotakan saya Chandra Saputra. Saya Ahmad Arya Fauzi. Saya Caca Aurelia Zahra. Saya Selvi Mailan. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dijelaskan oleh Chandra Saputra. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan bagaimana dampak-dampak penjajahan bahasa Eropa yang ada di Indonesia. Jadi sesuai yang kita ketahui, bangsa Eropa datang di Indonesia awalnya ingin mencari rempah-rempah, tapi saking lamanya juga di Indonesia menjajah akan membawa dampak-dampak berikut. Ada dampak budaya, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak politik. Dampak budaya yang nampak yaitu nama sepatu, handuk, dan buku terambil dari bahasa-bahasa dari bangsa penjajah yang datang di Indonesia. Juga tarian dansa, bangunan kota tua, dan lawang sewu. Dampak ekonomi seperti monopoli penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan, dan perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Penerapan sistem Belanda mewariskan penyebaran agama Kristen sesuai dengan prinsipnya 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold, Glory, Gospel. Nah, yang gospelnya yaitu penyebaran agama Nasrani di Indonesia. Itu mungkin dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Berdiri. Kami adalah wanita yang sangat merasakan terkena dampak dari kultur zaman kolonial Belanda, tetapi ia tidak menyerah. Bagaimana menurut pendapat dari kelompok Anda dan hal tersebut? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rufik. RA Kartini adalah wanita yang sangat merasakan terkena dampak dari kultur zaman kolonial Belanda. Tapi ia tidak menyerah. Pada masanya RA Kartini sangat membenci budaya feodalisme yang ada di lingkungannya. Ia membenci sembah sujud yang berlebihan dari rakyat kepada pejabat pribumi, juga membenci sopan santun yang terlalu berlebihan dari anak kecil terhadap orang yang lebih tua. Hingga akhirnya ia menulis surat kepada teman-temannya di Belanda yang kemudian dikumpulkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini tadi adalah jawaban dari kelompok 1. Oke, berikutnya silakan dilanjutkan. Ya, presentasi dari kami sudah ada kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok Portugis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Mas Huda dan saya sendiri. Di sini materi kami akan disampaikan oleh Mas Huda Ma'ruf. Monggo dipersilakan. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok 2 kami atau Portugis, di mana kita akan menjelaskan dari dampak penjajahan bangsa Eropa yang meliputi dari dampak sosial, dampak budaya, dampak pendidikan, dan dampak politik serta ekonomi. Yang modern, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Yang kedua adalah Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Dan yang ketiga adalah hukum yang dulu menggunakan hukum adat, juga menggunakan sistem hukum barat modern.
Dan dampak ekonominya adalah munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia, serta perekonomian bergeser dari pertanian bahkan menjadi industri perkebunan. Itu saja dari presentasi kelompok kami Portugis. Sekian dan terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa dampak kolonialisme Belanda di bidang ekonomi? Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mas Afsal. Kita ketahui kan kalau dampak itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kalau kita bahas dari dampak positifnya dulu ya. Salah satu dari dampak positifnya dari kolonialisme Belanda ini, salah satunya adalah masyarakat kita menjadi mengetahui sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Yang dimana kita ketahui ekonomi liberal adalah ekonomi yang bebas. Yang dimana kita ketahui kan bangsa Eropa dan Indonesia kan untuk mencari nomor 4. Yang kedua adalah diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga adalah munculnya transportasi yang modern seperti kereta api, lalu dan kapal luar. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Yang pertama adalah bangsa Indonesia banyak mengalami kelaparan dan kemiskinan karena kebijakan-kebijakan yang menindas pribumi, itu yang diskriminatif. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Dari kelompok kami bila ada kata yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dari 5 kelompok yang maju ke depan tadi semuanya luar biasa. Hasil pekerjaan kalian tadi semuanya sempurna. Tidak ada pekerjaan yang salah menurut saya, dan ini sudah sangat luar biasa, kreasi yang sangat luar biasa. Dari kelompok 5 kelompok tadi, untuk kelompok 1 tadi yang bertanya siapa? Kelompok 1. Ini salah satu barang yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat kamu ya. Tapi ini jangan digunakan untuk menghapus masa lalu kamu. Jangan juga. Jangan digunakan untuk menghapus masa-masa yang sudah kamu lewati ya. Karena ingat sekali lagi, masa lalu itu jangan untuk dilupakan. Tetapi untuk apa? Dikenang, dievaluasi, digunakan sebagai pelajaran. Karena sejarah itu sudah demikian. Jangan pernah melupakan sejarah seperti yang dikatakan Bunda di awal tadi. Just merah. Ini saya kasih ini. Semoga ini bisa mewarnai hari-hari kamu dengan baik. Salah ya. Kamu pun juga sama nih. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, dari kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran? Saya Pak, bisa menyimpulkan. Oke, silahkan Aziz untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, sampai sekarang pengaruh dari kolonialisme di Indonesia masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur ekonomi maupun budaya. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Yang kedua, secara umum, masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang, yang terdiri dari 5. Yang pertama, politik, terdapat rias politika. Yang kedua, ekonomi, terdapat peninggalan mengenalkan uang. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, budaya. Yang kelima, pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Aziz sudah menyampaikan kesimpulan. Beri aplaus untuk Aziz yang sudah. Selanjutnya, Oke, silakan Arkeza. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan itu dalam bidang pendidikan. Perbandingan antara sekolah di zaman kolonial Belanda dengan pendidikan sekolah sekarang adalah sekolah pada zaman kolonial, perempuan hanya dibolehkan sekolah sampai SD saja. Sedangkan laki-laki boleh sampai tingkat mana saja, misalnya SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan zaman sekarang tidak ada pembatasan pendidikan. Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama, sehingga perempuan dan laki-laki boleh sekolah sampai perguruan tinggi, meskipun dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Sekian, Pak. Beri aplaus untuk Arkeza yang sudah memberikan kesimpulan pada yang kedua hari ini. Berikutnya, saya Pak. Silakan Ringo. Kesimpulannya, saya sampaikan adalah dalam bidang ekonomi. Nah,
dalam bidang ekonomi, penggunaan sistem ekonomi uang mulai menyebar pada masa penjajahan. Seiring dengan diberlakunya sistem tanam paksa, dengan sistem tanam paksa ini, penjajah membuka lahan pertanian di wilayah pedalaman untuk menanam seperti teh, gula, kopi, dan karet. Dengan perkebunan ini, penjajah Belanda memaksa petani untuk bekerja di perkebunan ini. Sebagai upah mereka diberikan uang. Nah, munculnya sirkulasi uang ini membuat penggunaan uang semakin sebagai alat tukar menukar menjadi berkembang pesat. Beri aplaus untuk Riko. Pembelajaran pada hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk pengaruh dari kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini memang masih melekat di negara kita, yaitu di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam bidang politik itu masih adanya trias politika. Kemudian dalam bidang ekonomi ini juga bisa kita ambil kesimpulan orang-orang Indonesia itu mengenal uang karena pengaruh dari orang-orang Eropa. Kemudian yang berikutnya dalam bidang sosial, katanya dengan agama yang kita anut pun ini juga salah satu akulturasi atau yang dibawa oleh orang-orang Eropa kemudian dianut oleh orang-orang Indonesia. Mungkin ini kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwasanya kaitannya dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan, pengaruh-pengaruh dari bangsa Eropa itu masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya akan adakan post-test, Bapak akan adakan post-test. Link post-test sudah saya kirim di grup kelas kalian, silahkan dibuka HP kalian masing-masing. Semua ya. Bapak mulai untuk post-testnya ya, silahkan nanti diperhatikan, kemudian kalian bisa untuk langsung mengerjakan dengan baik, dengan cermat, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Selamat mengerjakan. Oke, yang sudah ya, sudah selesai semua ya. Oke, ini adalah hasilnya. Peringkat pertama ada Ahmad Fauzi dengan 100%. Peringkat kedua adalah Chandra Saputra. Peringkat ketiga adalah Aksal. Kemudian peringkat berikutnya adalah Akila. Ini adalah hasil pekerjaan kalian sangat luar biasa. Ini nanti adalah di mana nilai proses ini akan Bapak masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa ambil sebuah refleksi, baik yang mana dari refleksi pembelajaran ini adalah persatuan dan kesatuan, ya. Kemudian kepentingan kebersamaan adalah kepentingan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah refleksinya adalah ilmu pengetahuan sebagai sumber kekuatan kita. Kemudian berikutnya kaitannya dengan pembelajaran, Bapak ada lembar refleksi yang nanti mohon untuk diisi kaitannya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian apakah Bapak juga memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya dengan baik, memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Nanti mohon untuk diisi dengan sejujur-jujurnya. Isian kalian tidak akan mempengaruhi hasil nilai yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan nanti untuk diisi dengan jujur, kemudian nanti untuk dikumpulkan kembali kepada saya.
Sudah? Sudah. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Silakan untuk LKPD sama apa namanya itu bukan sama hasil karya kalian untuk dikumpulkan untuk LKPD dan hasil karyanya. Baik anak-anak, yang tidak kalah penting untuk di akhir pembelajaran ini Bapak akan berikan tugas kepada kalian, di mana tugasnya nanti adalah yang pertama, kalian mencari dan menuliskan beberapa peninggalan atau dampak dari masa penjajahan bangsa Eropa yang ada di sekeliling rumah kalian. Ya, nanti yang ada di sekeliling rumah kalian itu apa? Silahkan mencoba untuk dicari, kemudian ditulis. Kemudian nanti barang apa yang dicari ini bisa berupa barang, bisa berupa benda, bisa berupa bangunan atau sebuah kebijakan, itu juga bisa. Dari apa yang kalian temukan ini nanti silahkan kalian buat video vlog sederhana, ya, kemudian diupload di media sosial kalian masing-masing. Ya. Kemudian nanti dari video vlog itu jangan lupa diupload di media sosial, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa juga di Facebook, atau bisa juga di TikTok. Jelas? Kalian sudah tulis rumah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Luar biasa. Berikutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari atau kita akan belajar membahas kaitannya dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Materi untuk minggu depan akan Bapak kirimkan di LMS, kemudian kalian nanti bisa baca materi-materi yang ada di LMS tersebut. Saya kira cukup sekian karena waktunya juga sudah habis di pembelajaran sejarah pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, untuk Ketua Kelas Riko, silakan untuk dipimpin berdoa. Silakan Riko. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa. Cek di sekeliling kalian, di bawah kalian, kalau ada sampah diambil dulu. Diambil dulu sampah, jangan meninggalkan kotor ya. Terima kasih Riko untuk telah dipimpin untuk berdoa pada hari ini. Pesan saya untuk kalian tetap jaga diri dengan baik, melakukan hal yang terbaik buat orang-orang sekeliling kalian, jaga kesehatan, tetap hati-hati ya, apalagi musim hujan. Tetap jaga kesehatan agar kalian bisa terus beraktivitas di sekolah, itu ya. Oke, pokoknya untuk menambah biar tetap semangat, walaupun nanti masih menghadapi sampai jam terakhir ya. Ya. Salam prestasi. Kita bisa luar biasa. SMK Desa Penawan. Jaya. Terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.